Udah boleh mulai fit. Oke, boleh mulai, Hidai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Hidai. Pagi, Dai. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hidai dengan NIM akhir 018. Izin untuk menjadi moderator pada presentasi kelompok 5 hari ini. Nah, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, untuk soalnya yaitu mungkin dari kelompok 5 dipersilakan untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Farah. Oke, Oke, presentasi hari ini yaitu dari kelompok 5 dengan topik pendekatan sifat dan perilaku kepemimpinan. Next. Oke, anggota kelompoknya yaitu ada Bian Oktiara dengan NIM akhir 047, kemudian ada Dini Nurnaraya dengan NIM akhir 051, kemudian ada Talita Azalia dengan NIM akhir 070, kemudian ada Kurnia Resti dengan NIM akhir 077, dan Faradina Hairani dengan NIM akhir 081. Untuk kelompok 5 dipersilahkan. Baik, yang pertama itu latar belakang. Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan karena berperan dalam mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dalam kajian kepemimpinan terdapat berbagai pendekatan, di antaranya pendekatan sifat dan perilaku. Pendekatan sifat menekankan karakteristik individu. sepertinya Talita terpental deh. Tal, Tal dirimu isi off mic. Mungkin aku izin melanjutkan punya Talita nggih. Jadi pendekatan sifat itu menekankan karakteristik individu pemimpin, sedangkan pendekatan perilaku itu berfokus pada tindakan nyata pemimpin. Jadi kedua pendekatan ini itu menjadi dasar penting dalam memahami kepemimpinan yang efektif di lingkungan pendidikan. Oke, yang pertama itu ada pendekatan sifat, di mana pendekatan sifat ini merupakan salah satu teori awal kepemimpinan yang menekankan bahwa pemimpin ditentukan oleh
karakteristik individu yang awalnya pemimpin itu dianggap dilahirkan dengan sifat tertentu, namun perkembangan penelitian menunjukkan bahwa sifat kepemimpinan itu dapat dikembangkan melalui pengalaman pendidikan dan beberapa sifat penting meliputi kepercayaan diri, tanggung jawab, keterbukaan, dan juga kecerdasan emosional. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan karena kurang mempertimbangkan faktor situasi sehingga sering dikombinasikan dengan pendekatan lain. Baik, selanjutnya yaitu ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini muncul sebagai bentuk penyempurnaan dari pendekatan sifat. Jika pendekatan sifat tadi lebih menekankan pada karakteristik individu, maka pendekatan perilaku ini lebih fokus pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemimpin. Pendekatan ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana seorang pemimpin bertindak dalam situasi tertentu dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi kinerja serta hubungan dalam organisasi. Nah, salah satu kelebihan utama dari pendekatan perilaku ini yaitu anggapan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari. Artinya, seorang tidak harus memiliki bakat alami untuk menjadi pemimpin, tetapi dapat belajar melalui pengalaman, pelatihan, dan pendidikan. Hal ini membuat pendekatan perilaku ini lebih praktis dan mudah diterapkan dalam dunia organisasi, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor situasi. Perilaku yang efektif dalam satu kondisi belum tentu efektif dalam kondisi lain. Oleh karena itu, pendekatan perilaku ini sering dikombinasikan dengan pendekatan situasional untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Next. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama ada studi kepemimpinan LOA. Studi kepemimpinan LOA ini merupakan salah satu penelitian awal yang mengkaji gaya kepemimpinan berdasarkan perilaku pemimpin. Studi ini menemukan tiga gaya kepemimpinan utama. Yang pertama yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Gaya otoriter memiliki kontrol penuh atas anggota kelompok, sedangkan gaya demokratis melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, gaya laissez-faire memberikan anggota kelompok kebebasan penuh tanpa pengawasan jelas dari pemimpin. Karena mampu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota, gaya demokratis ini sering dianggap sebagai gaya yang paling efektif dalam praktiknya. Memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan membuat anggota merasa lebih dihargai dan lebih bertanggung jawab. Selain itu, gaya otoriter juga Permisi, tetap ada dalam... permisinya. Absen dulu. 6 YVL. Bentar, aku kirim grup. Ini aku 6 YVL. 6 YVL. Aman? Udah absen semua? Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Selain itu juga gaya otoriter tetap ada dalam beberapa situasi, seperti saat terjadi krisis yang membutuhkan keputusan cepat. Nah, untuk menjaga kestabilan organisasi dalam situasi seperti ini, pemimpin harus mengambil kendali penuh. Karenanya, gaya kepemimpinan sangat bergantung pada situasi yang dihadapi. Sebaliknya, gaya laissez-faire cenderung kurang efektif jika diterapkan tanpa pengawasan karena dapat menyebabkan tim tidak bekerja sama dan tidak memiliki arah. Maka, pemimpin harus mengubah gaya kepemimpinannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan situasinya. Oke, yang kedua ada studi kepemimpinan Ohio State. Jadi dalam studi ini tuh menjelaskan bahwasanya ada dua hal penting dalam kepemimpinan, yaitu mengatur tugas dan memperhatikan hubungan. Jadi dalam mengatur tugas itu berarti pemimpin itu mampu mengarahkan pekerjaan agar berjalan sesuai rencana. Sedangkan memperhatikan hubungan berarti pemimpin itu peduli pada anggota tim, seperti menjaga komunikasi dan kenyamanan mereka. Kedua hal ini itu bisa dikatakan sama-sama penting karena pemimpin yang baik adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Jadi tidak hanya fokus pada hasil kerja,
tetapi juga memperhatikan kondisi dari tim tersebut. Nah, penelitian baru-baru ini juga menunjukkan bahwa jika pemimpin hanya fokus pada tugas, tim bisa merasa tertekan. Sebaliknya, jika hanya fokus pada hubungan tanpa memperhatikan pekerjaan, hasil kerja itu bisa menurun. Jadi, kesimpulannya, kunci dari kepemimpinan yang efektif adalah keseimbangan antara tugas dan hubungan. Oke, next. Yang ketiga ada studi kepemimpinan Michigan. Jadi studi Michigan ini juga membahas dua hal penting, yaitu fokus pada tugas dan fokus pada hubungan. Nah, pemimpin itu tidak bisa tidak hanya harus bisa mengatur pekerjaan dengan baik, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang positif dengan anggota tim. Hal ini tuh penting agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan membuat anggota tim lebih semangat bekerja. Ya, lagi-lagi penelitian terbaru menunjukkan bahwasanya ketika pemimpin memperhatikan hubungan, anggota tim itu cenderung bekerja bisa lebih sangat baik. Apalagi jika mereka merasa diperlakukan dengan adil dan merasa cocok dengan nilai organisasi. Namun, ada juga kritik terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian dinilai belum sepenuhnya menggambarkan perilaku pemimpin yang sebenarnya karena hanya berdasarkan pendapat atau persepsi orang lain. Secara keseluruhan, studi ini tetap relevan. Intinya, pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan antara menyelesaikan tugas dan menjaga hubungan baik dengan tim. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep manager growth. Jadi manager growth ini menekankan dua dimensi utama kepemimpinan, yaitu orientasi pada tugas dan hubungan. Model ini mengidentifikasi gaya kepemimpinan dengan tim manajemen sebagai gaya paling ideal karena menyeimbang keduanya. Meskipun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada situasi organisasi. Jadi dari model ini kita bisa melihat bahwa setiap pemimpin ini mempunyai kecenderungan masing-masing. Namun yang dianggap paling efektif itu tetap yang mampu menyeimbangkan fokus pada tugas dan hubungan. Walaupun begitu, penerapannya itu nggak selalu sama karena harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu konsep 4 sistem manajemen menurut Likert. Jadi teori 4 sistem manajemen Likert membagi gaya kepemimpinan dari otoriter sistem 1 hingga partisipatif sistem 4. Gaya partisipatif dianggap paling efektif karena mendorong keterlibatan, komunikasi terbuka, dan kepercayaan antara pemimpin dan anggota. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi. Jadi di sini terlihat bahwa semakin besar keterlibatan anggota, biasanya hasilnya itu juga lebih optimal karena anggota itu tidak hanya menjalankan tugas tetapi juga merasa memiliki peran di dalam organisasi. Dari situ komunikasinya itu jadi lebih terbuka dan kerjasama juga lebih kuat. Oke, terakhir itu terkait konsep X dan konsep Y, di mana teori ini itu menjelaskan tentang bagaimana cara pandang seorang pemimpin terhadap bawahannya yang kemudian itu mempengaruhi gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Nah, pertama itu terkait teori X, di mana teori X itu pemimpin beranggapan bahwa bawahan itu cenderung kurang memiliki motivasi, cenderung menghindari pekerjaan, dan perlu diawasi secara kuat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang muncul itu biasanya bersifat otoriter, di mana keputusan itu lebih banyak dibentuk oleh atasan dan bawahan hanya menjalankan instruksi. Nah, contohnya itu kayak dalam sebuah organisasi itu pemimpin yang menggunakan pendekatan ini cenderung memberikan perintah secara langsung tanpa melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Nah, dampaknya nanti pekerjaan memang berjalan secara mulus, tetapi partisipasi dan juga kreativitas itu menjadi terbatas. Sedangkan
teori Z sendiri itu memandang bahwa bawahan itu memiliki potensi di mana dia itu mampu bertanggung jawab serta dapat berkembang jika diberikan kepercayaan. Nah, dalam hal ini itu pemimpin cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, di mana melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Nah, contohnya seperti kayak pemimpin itu mengajak anggota untuk berdiskusi dan juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan motivasi, rasa tanggung jawab, serta kerjasama dalam tim. Kesimpulannya, perbedaan utama antara teori X dan juga teori Y itu terletak pada cara pandang pemimpin terhadap bawahannya, di mana teori X itu lebih menekankan pada kontrol, sedangkan teori Y itu lebih menekankan pada pengembangan potensi individu. Untuk kesimpulannya, kepemimpinan berperan penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Pendekatan sifat dan perilaku menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat dikembangkan serta dipelajari dengan kunci utama pada keseimbangan antara tugas dan hubungan. Konsep manajerial, teori Likert, serta teori X dan Y menegaskan pentingnya gaya kepemimpinan yang partisipatif dan adaptif. Secara keseluruhan, efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Jadi selain itu, pendekatan sifat menekankan pentingnya karakter individu seperti kepercayaan diri, tanggung jawab, dan kecerdasan emosional sebagai dasar kepemimpinan. Sedangkan pendekatan perilaku menegaskan pada tindakan nyata, pemimpin sangat mempengaruhi kinerja dan hubungan dengan kerja dalam organisasi. Berbagai studi seperti LOA, Oystead, dan Michigan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berorientasi pada tugas, tetapi juga memperhatikan hubungan interpersonal secara seimbang. Dengan begitu, kepemimpinan yang efektif dalam konteks pendidikan tidak bersifat tunggal, melainkan memerlukan integrasi berbagai pendekatan serta kemampuan pemimpin dalam mengembangkan potensi diri, memahami situasi, dan membangun hubungan yang harmonis guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Next. Oke, terima kasih kelompok 5 atas paparan presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti sistemnya itu setiap kelompok mengajukan 2 pertanyaan ya teman-teman. Nanti satu sesi itu 5 pertanyaan untuk dijawab di kelompok 5. Mungkin pada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, mungkin dipersilakan kepada Mbak Rani. Oke, saya Nurani Dwi Astuti dengan NIM akhir 11 izin bertanya. Apakah kegagalan pemimpin pendidikan lebih sering disebabkan oleh individu pemimpin itu sendiri atau oleh sistem yang membatasi ruang geraknya? Terima kasih. Oke, terima kasih Rani atas pertanyaannya. Kemudian yaitu Farisa. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Untuk perkenalkan saya Farisa Bintang Maharani dengan NIM akhir 001 dari kelompok 4. Izin bertanya tadi kan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan Lazarsfeld. Nah, tadi itu di tipe tersebut kan pemimpin itu kayak mengawasi terus apa yang akan dilakukan oleh bawahannya. Nah, di dalam situasi seperti apa sih gaya kepemimpinan yang Lazarsfeld itu bisa diterapkan dan indikator apa aja yang bisa digunakan untuk menilai gaya kepemimpinan ini bisa berhasil untuk diterapkan di situasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Farisa atas pertanyaannya. Kemudian yaitu Mbak Hanifah.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Hanifah Hoirdisa dengan NIM akhir 02. Jadi menurut teori managerial grade yang kalian jelaskan tadi, gaya terbaik itu adalah tim manajemen di mana pemimpin fokus pada target tinggi sekaligus menjaga hubungan baik dengan bawahannya. Tapi apakah teori ini realistis untuk sekolah yang anggarannya sangat terbatas? Dan bagaimana cara kepala sekolah menuntut guru bekerja keras mencapai target tinggi tanpa membuat gurunya stres karena kesejahteraannya yang didapat itu minim. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Hanifah. Kemudian yaitu Mbak Dela. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya adalah Tarviana dari kelompok 8, izin bertanya. Bagaimana mengintegrasikan pendekatan sifat trait dan perilaku kepemimpinan seperti studi Lowa dan Ohio State ke dalam satu model yang mampu menjelaskan efektivitas kepemimpinan di berbagai situasi, serta bagaimana model tersebut itu tuh dapat diuji secara empiris di tengah kompleksitas variabel yang terlibat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dela atas pertanyaannya. Kemudian yaitu Mbak Marlin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Hidai. Saya Aura Marlin dengan NIM akhir 006, izin bertanya. Dalam studi kepemimpinan Ohio State yang disebutkan Mbak Resi tadi, bahwa keseimbangan antara initiating struktur dengan consideration menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, bagaimana jika kedua dimensi tersebut itu justru saling bertentangan dalam praktik, misalnya ketika tuntutan target tinggi berbenturan dengan kebutuhan hubungan interpersonal sendiri, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Marlin atas pertanyaannya. Kemudian karena ini udah 5 dalam satu termin, mungkin bisa ditunggu dulu dari kelompok 5 untuk menjawab, baru dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Buat kelompok 5 yang udah siap menjawab pertanyaannya, boleh langsung aja. Mungkin Hidai aku izin menjawab pertanyaan Rani terkait apakah kegagalan kepemimpinan pendidikan itu lebih sering disebabkan oleh individu pemimpinnya sendiri atau oleh sistem yang membatasi ruang geraknya. Nah, menurutku itu kegagalan kepemimpinan pendidikan itu tidak bisa hanya disebabkan oleh individu pemimpin itu sendiri atau sistemnya saja, tetapi lebih pada kombinasi keduanya. Memang pemimpin yang kurang kompeten itu tidak punya visi ataupun tidak mampu mengelola tim itu bisa menjadi faktor utama kegagalan. Namun di sisi lain sistem yang terlalu kaku seperti birokratis dan juga kurang memberi ruang inovasi juga sering membatasi gerak pemimpin yang sebenarnya itu sudah baik. Jadi dalam banyak kasus itu kegagalan terjadi karena pemimpin itu tidak mampu beradaptasi dengan sistem atau malah sistemnya sendiri yang tidak bisa mendukung kepemimpinan yang efektif seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Rani? Menjawab, terima kasih. Managerial grade itu realistis untuk sekolah yang anggarannya terbatas, dan bagaimana cara kepala sekolah itu menuntut guru bekerja keras mencapai target tinggi tanpa membuat gurunya stres karena kesejahteraannya minim. Jadi kalau menurut kami konsep tim manajemen itu memang ideal, tapi di sekolah yang anggarannya terbatas, penerapannya itu untuk target tinggi, tapi harus pintar jaga kondisi gurunya. Jadi caranya itu bisa lewat hal non materi, kayak komunikasi yang terbuka, terus pembagian tugasnya yang adil, terus ngasih apresiasi walaupun sederhana, sama bisa melibatkan guru itu dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi walaupun secara kesejahteraan itu minim, guru itu merasa dihargai dan didukung. Dari situ biasanya pasti kepada, jadi itu masih bisa dicapai tanpa guru itu merasa terlalu terbebani.
Mungkin begitu, apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Farisa. Tadi pertanyaannya, dalam situasi seperti apa gaya kepemimpinan laissez-faire bisa diterapkan dan indikator apa aja yang bisa digunakan untuk menilai gaya kepemimpinan ini berhasil untuk diterapkan. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan secara tepat ketika organisasi sekolah memiliki tingkat kematangan profesional yang tinggi, terutama ketika guru sudah kompeten, mandiri, memiliki motivasi intrinsik kuat, serta terbiasa bekerja kolaboratif tanpa harus selalu diarahkan secara rinci. Nah, situasi seperti pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian tindakan kelas, pengelolaan komunitas belajar guru, atau tim pengembang kurikulum dapat menjadi konteks yang cocok karena membutuhkan ruang otonomi, kreativitas, dan kepercayaan profesional. Namun, di sisi lain, keberhasilan penerapan ini juga nggak bisa dinilai dari minimnya campur tangan pemimpin semata, melainkan dari indikator kinerja yang tetap terjaga atau bahkan bisa meningkat. Nah, indikator yang dapat digunakan seperti meningkatnya inovasi dan variasi metode pembelajaran, tingginya tanggung jawab dan inisiatif guru tanpa harus diperintah, terciptanya kolaborasi dan komunikasi yang sehat antar guru, lalu meningkatnya kepuasan kerja serta meningkatnya rasa memiliki terhadap sekolah. Dan yang paling penting itu tetap tercapainya target mutu pendidikan serta hasil belajar siswa. Apakah sudah menjawab Mbak Farisa? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Marlin tadi. Dalam studi Ohio State disebutkan bahwa keseimbangan antara instiating structure dan consideration menghasilkan kinerja optimal. Bagaimana jika kedua dimensi tersebut justru saling bertentangan dalam praktik, misalnya ketika tuntutan target tinggi berbenturan dengan kebutuhan hubungan personal. Jadi dalam praktiknya, instiating structure itu fokus pada target dan struktur kerja. Dan consideration itu perhatian pada hubungan interpersonal. Jadi memang bisa saling berbenturan, terutama saat tuntunan kinerja tinggi itu menekan waktu, energi, dan emosi tim. Namun konflik ini sebenarnya bukan untuk dipilih salah satu, melainkan dikelola secara adaptif. Pemimpin yang efektif itu tidak memaksakan keseimbangan statis, tetapi mampu mengatur prioritas secara situasional. Misalnya, tetap tegas terhadap target, tetapi menyampaikannya itu dengan empati, melibatkan tim dalam solusi, serta memberikan dukungan saat tekanan meningkat. Dengan kata lain, struktur itu tidak harus mengorbankan hubungan dan perhatian pada hubungan tidak berarti mengendurkan standar, karena keduanya bisa berjalan beriringan jika pemimpin memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, justru jika ketika ketegangan ini dikelola dengan tepat, kinerja itu tidak hanya tercapai, melainkan juga menjaga kepercayaan dan komitmen anggota tim dalam jangka panjang. Begitu, apakah cukup menjawab, Mbak Marlin? Cukup menjawab. Terima kasih Mbak Biar atas jawabannya. Sama-sama. Ini masih ada satu pertanyaan tempat Dela.
Sebentar Hidai, sepertinya sinyalnya Dini jelek. Izin masuk teman-teman, izin menjawab pertanyaan Dila. Tadi pertanyaannya kalau menurut bagaimana mengintegrasikan pendekatan sifat, trait dan perilaku kepemimpinan ke dalam aktivitas kepemimpinan di berbagai situasi serta bagaimana model tersebut diuji secara empiris di tengah kompleksitas variabel yang terlibat. Jadi, kalau menurut kami, pendekatan sifat dan perilaku itu sebenarnya saling melengkapi, bukan dipisahkan. Sifat itu jadi dasar, misalnya kepercayaan diri atau integritas. Sedangkan perilaku itu bentuk nyata dalam memimpin, seperti bagaimana mengambil keputusan atau berinteraksi dengan tim. Nah, supaya bisa menjelaskan efektivitas di berbagai situasi, modelnya itu perlu ditambahi unsur situasional. Jadi sifat mempengaruhi perilaku, tapi perilaku itu juga harus menyesuaikan kondisi yang dihadapi. Untuk mengujinya itu bisa menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur ketiga aspek itu dari sifat, perilaku, dan situasi, lalu dilihat pengaruhnya terhadap kinerja atau kepuasan kerja. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama. Oke, term pertama sudah terjawab semua oleh kelompok 5. Untuk yang selanjutnya yaitu termin kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mbak Astika. Sebelumnya perkenalkan saya Astika dengan NIM akhir 03. Jadi untuk pertanyaannya, jadi kan di dalam praktiknya biasanya itu kan terdapat guru yang lebih menghormati kepala sekolah yang dia itu galak daripada kepala sekolah yang tegas. Nah, apakah hal ini itu menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan rasa takut itu lebih efektif daripada rasa hormat? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Astika. Untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Yalisa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yalisa dengan NIM akhir 15. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pendekatan sifat dan perilaku memiliki kelemahan karena kurang mempertimbangkan situasi. Lalu, mengapa dalam pembahasan tidak langsung menggunakan pendekatan situasional sebagai dasar utama, yang justru sudah mempertimbangkan faktor tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Tamara. Sebelumnya, perkenalkan saya Tamara Warda dengan NIM akhir 05. Pertanyaannya, saat ini kan mulai banyak guru muda yang dari generasi milenial dan Gen Z yang lebih mandiri dan tidak suka dikekang atau diawasi secara ketat. Dengan perubahan karakter generasi seperti ini, apakah penerapan teori X atau pengawasan ketat itu sudah tidak bisa diterapkan dan tidak relevan lagi digunakan di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dari pertanyaan Mbak Divina. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Divina Anggraini dengan NIM akhir 71. Tadi kan sudah dijelaskan tentang konsep managerial growth menekankan keseimbangan antara orientasi tugas dan hubungan. Apakah menurut kalian gaya tim manajemen selalu menjadi pilihan terbaik dalam semua situasi? Jelaskan dengan alasan yang kritis dan kontekstual. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk termin 2 yaitu dari Mbak Fitri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, jika sebuah organisasi mengalami penurunan kinerja akibat kurangnya disiplin karyawan, bagaimana seorang pemimpin menentukan apakah akan menggunakan pendekatan teori X atau teori Y serta sistem manajemen Likert tertentu? Jelaskan dengan mempertimbangkan kondisi organisasi, karakteristik karyawan, dan dampak jangka panjang terhadap kinerja serta kepuasan kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya di termin kedua.
Selanjutnya yaitu kelompok 5 dipersilakan untuk menjawab. Oke, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Astika. Tadi pertanyaannya, dalam praktiknya biasanya terdapat guru lebih menghormati kepala sekolah yang galak daripada yang bijaksana. Apakah ini menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan rasa takut masih lebih efektif daripada rasa hormat? Oke, jadi fenomena guru yang dikatakan mungkin lebih tunduk pada kepala sekolah yang galak memang sering terjadi. Tetapi itu tidak otomatis berarti rasa takut tuh lebih efektif daripada rasa hormat. Yang terjadi biasanya adalah kepatuhan jangka pendek karena tekanan yang diberikan. Nah, bukan komitmen yang lahir dari kesadaran profesional itu sendiri. Rasa takut itu bisa membuat aturan dipatuhi dengan cepat, tetapi sering menekan kreativitas, keterbukaan, dan inisiatif. Bahkan beresiko menimbulkan hubungan kerja yang kaku atau penuh beban. Namun sebaliknya, apabila kepemimpinan yang bijaksana itu membangun rasa hormat melalui keadilan, keteladanan, dan komunikasi yang baik sehingga menghasilkan kepercayaan dan loyalitas yang lebih tahan lama dalam konteks pendidikan yang tujuannya bukan hanya mencapai target administratif tetapi juga membangun kualitas pembelajaran. Rasa hormat itu cenderung lebih berkelanjutan dan berdampak positif. Sementara rasa takut hanya efektif dalam situasi tertentu dan tidak ideal untuk jangka panjang. Begitu Mbak Astika, apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih. Sama. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Yelisa. Pertanyaannya dijelaskan bahwa pendekatan sifat dan perilaku memiliki kelemahan karena kurang mempertimbangkan situasi. Lalu mengapa dalam pembahasan tidak langsung menggunakan pendekatan situasional sebagai dasar utama yang justru sudah mempertimbangkan faktor tersebut. Jadi pendekatan dan perilaku memang memiliki kelemahan karena belum mempertimbangkan faktor situasi. Namun, kedua pendekatan tersebut tetap dibahas terlebih dahulu karena merupakan dasar dalam memahami kepemimpinan. Pendekatan sifat membantu kita memahami karakter yang harus dimiliki pemimpin, sedangkan pendekatan perilaku menjelaskan bagaimana pemimpin bertindak dalam organisasi. Setelah itu, pendekatan situasional hadir sebagai penyempurna yang menggabungkan keduanya dengan mempertimbangkan kondisi atau situasi yang dihadapi. Jadi, bukan berarti pendekatan situasional tidak digunakan, tetapi pemahamannya dibangun secara bertahap dari konsep yang paling dasar terlebih dahulu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tamara. Pertanyaannya tadi, saat ini kan mulai banyak guru muda dari generasi milenial dan Gen Z yang lebih mandiri dan tidak suka dikekang. Dengan perubahan karakter generasi seperti ini, apakah penerapan teori X atau pengawasan ketat ini sudah tidak bisa diterapkan dan tidak relevan tidak relevan lagi digunakan di sekolah-sekolah? Jadi munculnya guru milenial dan Gen Z yang lebih mandiri dan menghargai otonomi memang membuat pendekatan berbasis kepercayaan ini semakin penting dalam kepemimpinan sekolah. Nah, selain itu, munculnya guru milenial dan Gen Z ini yang cenderung mandiri, adaptif, dan menghargai otonomi memang membuat pendekatan teori Y lebih terlihat relevan. Namun, hal tersebut tidak berarti teori X atau pengawasan ketat tadi sudah tidak dapat diterapkan atau menjadi tidak relevan lagi. Nah, dalam praktiknya, kondisi sekolah tidak selalu ideal dan kesiapan guru juga berbeda-beda. Oleh karena itu, teori X ini atau pengawasan ketat ini masih bisa diperlukan sebagai strategi situasional dan sementara. Jadi contohnya
ketika sekolah menerima guru baru yang masih berada pada masa adaptasi, kepala sekolah perlu menetapkan standar kerja yang jelas, melakukan supervisi rutin, serta memastikan kepatuhan terhadap administrasi pembelajaran agar kualitas tetap terjaga. Nah, selain itu, saat sekolah menghadapi akreditasi, audit, atau perubahan kebijakan kurikulum yang menuntut ketepatan waktu dan kepatuhan tinggi terhadap prosedur, teori X ini masih relevan digunakan. Nah, jadi dalam kondisi tersebut, pengawasan yang lebih terstruktur menjadi penting agar seluruh tugas berjalan sesuai standar. Setelah situasi kembali stabil dan guru sudah mulai siap serta mandiri, pendekatan kepemimpinan dapat kembali diarahkan pada pemberian kepercayaan dan otonomi yang lebih besar. Jadi dengan demikian, teori X ini atau pengawasan ketat ini tidak semata-mata langsung hilang relevansinya, tetapi bergeser menjadi pendekatan pelengkap yang digunakan secara efektif sesuai dengan situasi sekolah. Apakah sudah menjawab, Mbak Tamara? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Mbak Resti. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devina. Pertanyaannya tadi, apakah menurut kalian gaya tim manajemen selalu menjadi pilihan terbaik dalam semua situasi? Eh, Menurut kelompok kami, gaya tim manajemen memang sering dianggap ideal karena menyeimbangkan fokus pada tugas dan hubungan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada situasi. Dalam kondisi normal dan tim yang matang, gaya ini sangat efektif karena mendorong kolaborasi, motivasi, motivasi dan kinerja. Tetapi pada situasi tertentu, seperti krisis yang membutuhkan keputusan cepat, gaya ini biasanya kurang efektif karena terlalu banyak melibatkan partisipasi. Eh, Dalam kondisi seperti itu, gaya yang lebih tegas atau otoriter justru lebih dibutuhkan. Selain itu, jika anggota tim belum siap atau belum kompeten, pendekatan partisipatif juga memperlambat proses kerja. Oleh karena itu, gaya tim manajemen tidak selalu terbaik, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi, kesiapan tim, dan tuntutan organisasi. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya aku izin menjawab pertanyaan Mbak Fitri terkait jika sebuah organisasi mengalami penurunan kinerja akibat kurangnya disiplin karyawan, bagaimana seseorang pemimpin menentukan apakah akan menggunakan pendekatan teori X atau teori Y serta sistem manajemen Likert tertentu. Jelaskan dengan mempertimbangkan kondisi organisasi, karakteristik karyawan, dan dampak jangka panjang terhadap kinerja serta kepuasan kerja. Nah, dari kasus di atas itu, sebelum menentukan pendekatan itu, pemimpin itu harus melihat dulu kondisi organisasi dan karakteristik karyawannya. Nah, kalau seumpama masalah disiplin itu terjadi karena karyawan itu memang kurang tanggung jawab, belum terbiasa kerja mandiri, atau situasi sedang butuh kontrol cepat, misalnya kayak target mendesak, maka pendekatan teori X itu dengan sistem manajemen Likert yang lebih terarah. Jadi kayak bisa dipakai sementara untuk menegakkan aturan dan stabilitas. Tapi kalau sebenarnya karyawan itu memiliki potensi dan juga masalahnya ada pada kurangnya motivasi diri dia sendiri, terus habis itu komunikasi atau rasa memiliki, maka itu tuh lebih efektif pakai teori Y dengan sistem Likert partisipatif. Karena melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan itu bisa meningkatkan tanggung jawab serta disiplin dari dalam diri. Nah, kalau dilihat dari jangka panjangnya, maka dapat diambil bahwa pendekatan teori Y dengan sistem partisipatif itu lebih baik karena tidak hanya meningkatkan kinerja tapi juga kepuasan kerja. Sedangkan pendekatan teori X itu sebaiknya hanya digunakan dalam kondisi tertentu, jadi tidak terus-menerus seperti itu. Apakah sudah menjawab Mbak Fitri? Baik, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Termin 2 udah kejatuh semua sama kelompok 5. Untuk selanjutnya yaitu termin ketiga. Untuk Mbak Elvita dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Alvita dengan NIM akhir 020. Izin bertanya, dalam konteks sekolah modern yang menghadapi perubahan cepat saat ini,
Apakah seorang kepala sekolah itu lebih membutuhkan kekuatan karakter pribadi atau fleksibilitas perilaku? Nah, menurut kalian itu mana yang lebih menentukan keberhasilan kepemimpinan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Elvita. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Nujumul. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nujumul Rizana dengan akhir 19 dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu tadi dijelaskan bahwa terdapat kepemimpinan dengan dengan kepemimpinan Michigan. Nah, itu konsep orientasi kepada hubungan di kepemimpinan Michigan itu kan lebih menekankan pada hubungan antar pribadi atau yang bersifat personal atau empatik. Nah, tetapi di budaya di Indonesia itu unsur-unsur seperti terdapat senioritas, kemudian ada yang relasi kekeluargaannya masih dominan. Nah, apakah sistem ini itu bisa diimplementasikan di Indonesia dan seperti apa jika di sebuah lembaga masih mendapati hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nujumul. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Luvita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitriana Alpitasari dengan NIM akhir 083. Izin bertanya, tadi kan kelompok 5 menyinggung mengenai studi LOA yang menyatakan bahwa gaya demokratis itu dianggap paling efektif untuk diterapkan. Nah, namun, apakah gaya demokratis ini tuh selalu efektif diterapkan dalam konteks sekolah dengan budaya hierarkis atau kedisiplinan tinggi? Nah, mungkin kelompok 5 bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Luvita. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Ziza. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Aziza, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai liquor state yang udah dijelasin tadi gitu. Gimana contoh penerapannya style ini jika diterapkan di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ziza. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Sevia. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Sylvia dengan NIM akhir 014. Tadi dalam teori Likert yang menekankan komunikasi terbuka dan kepercayaan, bagaimana jika keterbukaan justru dimanfaatkan anggota untuk mengkritik secara berlebihan hingga mengganggu wibawa pemimpinnya dan stabilitas organisasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan teman-teman pada di termin 3 kali ini. Untuk selanjutnya yaitu dipersilakan kelompok 5 untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Elvita tadi. Pertanyaannya dalam konteks sekolah modern yang menghadapi perubahan cepat saat ini, apakah seorang kepala sekolah lebih membutuhkan kekuatan karakter pribadi atau fleksibilitas perilaku? Menurut kalian mana yang lebih menentukan keberhasilan kepemimpinan? Menurut kelompok kami, dalam konteks sekolah modern yang penuh perubahan, kepala sekolah membutuhkan baik kekuatan karakter maupun fleksibilitas perilaku. Namun yang lebih menentukan keberhasilan adalah fleksibilitas perilaku. Hal ini karena tantangan yang dihadapi sekolah bersifat dinamis, mulai dari perubahan kurikulum, teknologi, hingga kebutuhan peserta didik. Pemimpin dituntut mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi seperti kapan harus tegas, kapan harus partisipatif. Meskipun demikian, kekuatan karakter tetap menjadi fondasi penting. Tanpa kepercayaan diri, tanggung jawab, dan kecerdasan emosional, fleksibilitas perilaku tidak akan berjalan secara konsisten. Jadi, keberhasilan kepemimpinan ditentukan oleh kombinasi keduanya. Tetapi, fleksibilitas perilaku lebih dominan karena memungkinkan kepemimpinan beradaptasi dengan kebutuhan perubahan yang cepat. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Izin, sebelumnya saya ingin
menjawab pertanyaan dari Aziza. Tadi pertanyaannya itu contoh dari Likert style jika diterapkan di sekolah. Jadi kalau diterapkan di sekolah, keempat sistem Likert itu sebenarnya kelihatan dari cara kepala sekolah itu memimpin atau melibatkan bawahannya. Jadi yang pertama, sistem pertama itu otoriter penuh. Itu contohnya saat kepala sekolah itu mengambil keputusan sendiri. Jadi guru itu hanya menjalankan, misalnya dalam pembagian tugas dan program sekolah itu ditentukan sepihak oleh kepala sekolah tanpa adanya diskusi oleh guru. Yang kedua itu sistem otoriter yang lebih lunak. Jadi kepala sekolah itu masih dominan, tapi sudah mulai baik. Misalnya kepala sekolah itu kadang dengar suara guru walaupun keputusannya itu tetap ada di kepala sekolahnya itu. Yang sistem ketiga yaitu konsultatif di mana kepala sekolah itu sudah mulai aktif untuk meminta pendapat oleh guru. Jadi di situ adanya proses diskusi, tapi keputusan akhirnya itu tetap ada di kepala sekolahnya. Yang keempat yaitu partisipatif di mana kepala sekolah dan guru itu bekerja secara bersamaan. Jadi, misalnya itu dalam menyusun program sekolah secara bersama, tapi ada rasa tanggung jawab secara bersama. Apakah sudah menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitrian Alvita. Jadi pertanyaannya, apakah gaya demokratis selalu efektif dalam konteks sekolah dengan budaya hierarkis atau kedisiplinan tinggi? Jadi, gaya demokratis tidak selalu efektif jika diterapkan pada sekolah dengan budaya yang sangat hierarkis atau tingkat kedisiplinan tinggi. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang terlalu partisipatif bisa memperlambat proses dan berpotensi mengurangi ketegasan aturan. Sekolah dengan budaya hierarkis biasanya membutuhkan struktur yang jelas, kontrol yang kuat, dan keputusan yang tepat. Sehingga dalam kondisi tertentu, gaya yang lebih tegas atau direktif justru lebih efektif. Namun, bukan berarti gaya demokratis tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi, gaya ini tetap relevan, tetapi perlu disesuaikan. Misalnya, digunakan dalam pengambilan keputusan tertentu seperti pengembangan program sekolah, bukan dalam penegakan disiplin. Jadi, efektivitas gaya demokratis sangat bergantung pada situasi, budaya organisasi, dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Nuzumo tadi. Pertanyaannya, konsep orientasi kepada hubungan di kepemimpinan Michigan lebih menekankan hubungan antar pribadi yang bersifat personal dan empatik, tetapi di budaya Indonesia unsur-unsur seperti senioritas dan relasi kekeluargaan masih dominan. Apakah sistem ini bisa diimplementasikan di Indonesia dan seperti apa jika sebuah lembaga masih mendapati hal-hal tersebut? Jadi mungkin konsep dari orientasi hubungan dari studi Michigan itu pada dasarnya sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Bahkan punya peluang kuat karena budaya kita memang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Hanya saja perlu disesuaikan agar tidak terjebak pada sisi negatif seperti senioritas yang kaku atau relasi yang terlalu personal hingga menghamburkan profesionalitas. Namun dalam praktiknya, pemimpin itu tetap membangun hubungan yang empatik, terbuka, dan saling menghargai, tetapi dibarengi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berbasis kinerja, sehingga kedekatan tidak berubah menjadi pilih kasih. Nah, unsur senioritas itu bisa diarahkan menjadi mentoring yang positif, bukan dominasi. Sementara budaya kekeluargaan yang dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama, bukan untuk menghindari evaluasi dengan pendekatan seperti orientasi hubungan tidak hanya cocok diterapkan, tetapi justru bisa menjadi kekuatan selama pemimpin mampu menjaga keseimbangan antara
kedekatan emosional, dan profesionalisme. Apakah cukup menjawab, Mbak Nujumul? Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Sevia. Untuk pertanyaannya tadi, uh, like yang Ini maaf, suara kamu putus-putus. komunikasi terbuka dan kepercayaan kita terorganisasi. Maaf. Izin off cam dulu gimana? Gak apa-apa di ini off cam dulu kalau misal nggak memungkinkan. Oke. Baik, saya ulangi izin menjawab pertanyaan dari Sevia. Tadi reality liker yang menekankan komunikasi terbuka dan kepercayaan. Bagaimana jika keterbukaan itu justru dimanfaatkan anggota untuk mengkritik secara berlebihan hingga mengganggu wibawa pemimpin dan stabilitas organisasi. Jadi, menurut kami, keterbukaan dalam teori Likert itu bukan berarti bebas tanpa batas, tapi tetap ada aturan dan tujuan yang jelas. Jadi kalau keterbukaan itu malah dipakai untuk mengkritik berlebihan, berarti yang perlu dibenahi itu bukan keterbukaannya, tapi cara komunikasinya. Pemimpin itu juga tetap harus mengarahkan supaya kritik itu bisa disampaikan secara konstruktif. Misalnya fokusnya itu lebih ke solusi, bukan sekadar menyalahkan. Jadi di sisi lain pemimpin itu juga perlu tegas dalam menjaga batas. Jadi tetap ada etika dan jalur komunikasi yang jelas. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup dipahami. Terima kasih. Sama. Karena termin ya karena termin ini udah kejawab semua sama kelompok 5, untuk selanjutnya yaitu termin terakhir. Kepada Mbak Nahda dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih waktunya. Nama saya Nahda Fikra, akhir 61. Izin bertanya tentang sistem partisipatif. Nah, itu kan menuntut kepercayaan tinggi antara pemimpin dan anggota. Bagaimana jika tenaga pendidikan atau guru di suatu sekolah belum memiliki komitmen yang memadai? Apakah pemimpin harus tetap menggunakan sistem 4 atau kembali ke sistem 1, otoriter sementara? Terima kasih. Oke, terima kasih Nada atas pertanyaannya. Kemudian yaitu pertanyaan dari Mbak Giska. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Giska Fitrisila Putri dengan NIM akhir 88. Pertanyaannya, apakah berbagai teori kepemimpinan seperti teori X dan teori Y, sistem manajemen Likert, serta temuan studi Ohio State dan studi Loa benar-benar dapat diintegrasikan menjadi satu model kepemimpinan yang universal, atau justru menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan bersifat sepenuhnya situasional sehingga setiap upaya generalisasi model hanya akan menghasilkan konsep yang ideal tetapi sulit diterapkan secara konsisten dalam realitas organisasi pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Giska. Yang untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Ferisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ferisa Ivana dengan NIM akhir 52. Pertanyaannya, dari teori-teori kepemimpinan yang sudah dipaparkan dalam presentasi, menurut kelompok 5, teori mana yang paling relevan diterapkan di sekolah Indonesia saat ini untuk menghadapi digitalisasi pendidikan, dan mengapa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ferisa. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Nabila. Atas waktunya, perkenalkan saya Nabila dari 086 perwakilan dari kelompok 1. Jadi pada gaya kepemimpinan dalam studi Loa, meskipun gaya kita
kondisi seperti apa gaya otoriter justru lebih tepat diterapkan di lingkungan pendidikan tanpa menimbulkan dampak negatif. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nabila. Karena setiap kelompok sudah mengajukan 2 pertanyaan, untuk selanjutnya yaitu mungkin bisa dijawab oleh kelompok 5. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Nabila. Pertanyaannya, pada gaya kepemimpinan dalam studi LOA, meskipun gaya demokratis dianggap paling efektif, dalam kondisi seperti apa gaya otoriter justru lebih tepat diterapkan di lingkungan pendidikan tanpa menimbulkan dampak negatif. Nah, jadi gaya otoriter ini dapat diterapkan ketika sekolah menghadapi situasi yang menuntut keputusan cepat, kepatuhan tinggi, dan arahan yang jelas dari pemimpin, seperti saat terjadi krisis, pelanggaran disiplin yang berat, konflik serius, atau adanya kebijakan mendesak dengan tenggat waktu yang ketat dan cepat. Nah, dalam kondisi tersebut, proses musyawarah yang terlalu panjang dapat berpotensi memperlambat penanganan masalah dan memperbesar risiko dampak yang muncul. Nah, namun agar tidak menimbulkan efek negatif seperti menurunnya motivasi atau rasa memiliki, gaya otoriter harus digunakan secara sementara, proporsional, dan disertai komunikasi yang jelas mengenai alasan pengambilan keputusan. Nah, setelah situasi dapat kembali stabil, pemimpin perlu membuka kembali ruang partisipasi agar kepercayaan dan keterlibatan warga sekolah tetap terjaga. Apakah sudah menjawab, Mbak Nabila? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan Mbak Giska terkait apakah berbagai teori kepemimpinan seperti teori X dan teori Y, sistem manajemen Likert, serta temuan studi Ohio State dan studi LOA benar-benar dapat diintegrasikan menjadi satu model kepemimpinan yang universal atau justru menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan bersifat sepenuhnya situasional sehingga setiap upaya generalisasi model hanya akan menghasilkan konsep yang ideal tetapi sulit diterapkan secara konsisten dalam realitas organisasi pendidikan. Nah, saya izin menjawab nih, Mbak, terkait beberapa teori di atas sebenarnya itu tuh bisa diintegrasikan sebagai kerangka pemahaman umum, tapi belum bisa dijadikan satu model kepemimpinan yang benar-benar universal karena setiap teori itu lahir dari konteks yang berbeda-beda dan menekankan aspek yang berbeda juga, di mana ada yang berfokus pada perilaku, ada yang berfokus pada asumsi terhadap bawahan, tetapi dalam praktiknya efektivitas kepemimpinan itu justru sangat dipengaruhi oleh situasi seperti kondisi organisasi, karakter SDM, dan juga tantangan yang dihadapi. Jadi kalau dipaksakan semua model itu menjadi satu model yang baku, itu malah menjadi resiko. Jadi konsepnya akan terlalu ideal dan sulit diterapkan. Nah, menurut kelompok kami, yang lebih realistis itu adalah menjadikan teori-teori tersebut itu sebagai referensi. Lalu pemimpin itu memilih dan menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan situasi yang ada di sekitar pemimpin. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Farisa Ivana tadi. Pertanyaannya dari teori-teori kepemimpinan yang sudah dipaparkan dalam presentasi, menurut kelompok 5 dari mana yang paling relevan diterapkan di sekolah Indonesia saat ini untuk menghadapi digitalisasi pendidikan dan mengapa? Menurut kelompok kami, teori yang paling relevan untuk menghadapi digitalisasi pendidikan di Indonesia saat ini adalah dengan kepemimpinan transformasional. Karena perubahan ke arah digital bukan sekedar soal penggunaan teknologi, tetapi perubahan pola pikir, budaya kerja, dan cara belajar. Nah, pemimpin transformasional ini mampu menginspirasi guru untuk mau beradaptasi, memberi visi yang jelas tentang pentingnya digitalisasi, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks banyaknya guru yang mungkin masih berada pada tingkat kesiapan digital yang berbeda-beda. Nah, pendekatan ini juga penting karena tidak hanya menuntun hasil, tetapi membina, memotivasi, dan memberdayakan. Nah, dengan demikian, proses transformasi itu tidak terasa sebagai tekanan,
melainkan sebagai kebutuhan bersama untuk berkembang, sehingga perubahan yang terjadi lebih berkelanjutan dan berdampak nyata pada kualitas pendidikan. Mungkin segitu aja, apakah cukup menjawab Mbak Farisa? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nahda. Yang pertanyaannya itu, sistem partisipatif menurut kepercayaan tinggi antara pemimpin dan anggota. Bagaimana jika tenaga kependidikan atau guru di suatu sekolah belum memiliki komitmen atau kompetensi yang memadai? Apakah pemimpin harus tetap menggunakan sistem 4 atau kembali ke sistem 1 atau otoriter untuk sementara? Jadi, jika guru dan tenaga kependidikan belum memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai, pemimpin tidak bisa langsung menerapkan sistem keempat secara penuh, karena sistem partisipatif membutuhkan kesiapan anggota. Namun, kembali ke sistem satu, yang otoriter atau bukan solusi jangka panjang, karena dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan. Solusi yang tepat adalah menggunakan pendekatan bertahap, misalnya melalui dari gaya yang lebih terarah atau semi partisipatif, sambil meningkatkan kompetensi dan komitmen melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Setelah kesiapan anggota meningkat, barulah pemimpin dapat secara bertahap menuju sistem 4 yang partisipatif. Jadi, kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi anggota dan perkembangan secara bertahap. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Menjawab. Jawabnya. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok 5. Untuk selanjutnya, karena tiap kelompok sudah mengajukan 2 pertanyaan, yaitu sesi tanya jawab di mana kelompok 5 akan memberikan pertanyaan di tiap kelompok yang tidak presentasi. Dengan tiap kelompoknya nanti akan mendapatkan 1 pertanyaan. Mungkin dari kelompok 5 bisa membacakan pertanyaannya. Dari kelompok 5 apakah ada kendala? Ya, bentar Hidai nge-lag. Aman-aman, Far.
Oke, Hiday, aku mau ngasih pertanyaan buat kelompok satu itu terkait menurut pendapat teman-teman kelompok satu itu dari keempat sistem Likert itu kira-kira yang paling sering kita temui di sekolah itu yang seperti apa dan itu tuh kenapa? Itu untuk kelompok satu. Kemudian untuk kelompok dua itu ada kalau dilihat dari pengalaman atau pengamatan dari teman-teman kelompok dua, apakah kepala sekolah itu lebih cenderung fokus ke tugas atau ke hubungan dan dampaknya apa kepada guru? Itu untuk kelompok dua. Kemudian untuk kelompok tiga itu, apakah pendekatan perilaku dalam kepemimpinan itu benar-benar lebih unggul dibanding pendekatan sifat, atau justru keduanya itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan? Itu untuk kelompok tiga. Kemudian eh, kelompok empat itu dalam teori kepemimpinan itu sering ditekankan betapa pentingnya keseimbangan antara orientasi tugas dan juga hubungan. Namun, apakah keseimbangan itu selalu realistis dicapai dalam kondisi organisasi yang penuh tekanan? Kelompok 4. Kemudian, kelompok 6 itu eh, apakah pemimpin itu salah. Apakah pemimpin yang terlalu fokus pada hubungan relation oriented itu beresiko menurunkan kinerja organisasi jika dibandingkan dengan pemimpin yang lebih tegas pada tugas? Itu yang kelompok 6. Itu bener toh. Kelompok 7 itu terkait sejauh mana konsep kepemimpinan partisipatif dalam sistem Likert benar-benar bisa diterapkan di lingkungan pendidikan yang masih kental dengan budaya senioritasnya. Kemudian kelompok 8, apakah benar kepemimpinan bisa dipelajari sepenuhnya seperti yang dijelaskan dalam pendekatan perilaku atau tetap ada faktor bawaan yang itu tidak bisa dibentuk? Kemudian kelompok 9, dalam kondisi krisis di sekolah, apakah pendekatan demokratis itu masih relevan atau justru kepemimpinan otoriter lebih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas? Dan untuk kelompok terakhir itu, bagaimana seorang pemimpin menentukan kapan harus bersikap fleksibel dan kapan harus tegas tanpa kehilangan kepercayaan dari anggota tim? Itu untuk pertanyaan setiap kelompok. Masih kurang nggak ya, Hiday? Harusnya udah, Pak. Mungkin tadi bisa dibantu kirim pertanyaan di grup aja biar teman-teman yang ketinggalan tadi juga tahu pertanyaannya. Eh, Dikarenakan kelompok 5 itu udah memberikan pertanyaan, mungkin dari teman-teman nanti yang mau menjawab pertanyaan tiap kelompoknya bisa raise hand dulu ya, supaya nggak bertabrakan nanti jawabnya.
Apakah dari teman-teman sudah ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Oke, kepada Mbak Devina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Izin izin dari perwakilan kelompok satu. Jadi menurut kelompok kami, dari keempat sistem manajemen lingkar yang paling sering kita temui di lingkungan sekolah adalah sistem 3, yaitu konsultatif. Hal ini karena dalam praktiknya kepala sekolah sudah mulai melibatkan anggota seperti guru dan siswa dalam pengambilan keputusan. Namun keterlibatannya belum sepenuhnya bebas dan setara karena pemimpin masih memegang kendali utama. Selain itu, sekolah cenderung menerapkan komunikasi dua arah dan menjaga hubungan yang baik, tetapi tetap terikat pada struktur dan aturan formal sehingga sistem partisipatif penuh sistem 4 belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, sistem 3 menjadi yang paling dominan karena merupakan bentuk peralihan dari kepemimpinan yang terpusat menuju kepemimpinan yang lebih demokratis dan partisipatif. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih, Devina. Silakan Mbak Verisa untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Baik, tadi kan pertanyaannya bagaimana seorang pemimpin itu menentukan kapan harus bersikap fleksibel dan kapan harus tegas tanpa kehilangan kepercayaan dari anggotanya. Nah, menurut kelompok kami, seorang pemimpin itu menentukan kapan harus bersikap fleksibel dan kapan harus tegas dengan melihat situasi, tujuan organisasi, serta kondisi anggota tim. Nah, sikap fleksibel itu biasanya dibutuhkan ketika tim sedang menghadapi perubahan, mencari ide baru, atau ketika anggota memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang baik. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin sebaiknya memberi ruang diskusi, mendengarkan masukan, dan membuka kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, sebaliknya, sikap tegas itu diperlukan ketika organisasi menghadapi masalah yang mendesak, seperti terjadi pelanggaran aturan, konflik internal, atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Dalam situasi seperti itu, pemimpin harus berani menetapkan batasan, mengambil keputusan, dan memastikan aturan dijalankan secara konsisten. Nah, eh, agar tidak kehilangan kepercayaan dari anggota tim itu, pemimpin perlu menyeimbangkan fleksibilitas dan ketegasan dengan prinsip keadilan, konsistensi, dan komunikasi yang jujur. Anggota tim akan tetap percaya apabila mereka memahami alasan di balik setiap keputusan. Ketika pemimpin bersikap fleksibel, anggota akan merasa dihargai. Ketika pemimpin bersikap tegas, anggota akan merasa organisasi memiliki arah dan aturan yang jelas. Jadi kunci utama seorang pemimpin itu bukan memilih salah satu sikap aja, melainkan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi tanpa mengabaikan rasa hormat kepada anggota tim. Apakah sudah menjawab untuk kelompok 10? Sudah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu jawaban dari Laili, mungkin dipersilakan. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tadi untuk kelompok 4. Menurut kita, dalam teori kepemimpinan, keseimbangan antara orientasi tugas dan hubungan memang dianggap penting untuk mencapai efektivitas. Seperti yang dijelaskan dalam presentasi kalian tadi juga. Namun, dalam kondisi organisasi yang penuh tekanan, keseimbangan tersebut tidak sesuai realitas untuk diterapkan secara konsisten. Pemimpin seringkali harus memprioritaskan
Salah satunya, misal lebih fokus pada tugas saat situasi krisis atau target mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya bergantung pada keseimbangan, tetapi juga pada kemampuan menyesuaikan gaya dengan situasi. Jadi, daripada memaksakan keseimbangan setiap saat, pendekatan yang lebih realistis adalah kepemimpinan yang fleksibel dan adaptif. Mungkin itu, apakah terjawab kelompok 10? Terjawab. Terima kasih, Leli. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung sampaikan saja jawaban dari Mbak Nurani. Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 3. Pendekatan perilaku itu tidak otomatis lebih unggul daripada pendekatan sifat. Dalam praktiknya, kepemimpinan pendidikan keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, di mana pendekatan sifat itu memiliki dasar dalam diri pemimpin seperti kejujuran, percaya diri, atau kestabilan emosi. Hal inilah yang membuat seseorang punya potensi jadi pemimpin, sedangkan pada pendekatan perilaku itu terdapat tindakan nyata seperti cara berkomunikasi, mengambil keputusan, atau melibatkan guru. Nah, hal ini yang menentukan apakah kepemimpinannya terasa efektif atau tidak. Misalnya saat kepala sekolah memiliki sifat terbuka, tapi kalau dia tidak pernah benar-benar mendengarkan guru yang berpendapat dalam rapat, itu ya percuma saja. Sebaliknya kalau pemimpin itu pura-pura hanya partisipatif saja tapi sebenarnya manipulatif, lama-lama kan nanti juga akan ketahuan. Jadi intinya sifat itu membentuk kualitas dasarnya, perilaku itu menunjukkan dampak nyatanya. Keduanya bekerja sama dalam situasi tertentu. Jadi kepemimpinan yang efektif itu bukan soal memilih sifat atau perilaku, tapi bagaimana sifat yang dimiliki diwujudkan dalam perilaku yang tepat dan sesuai dalam kondisi sekolah. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih, Rani. Yang selanjutnya mungkin jawaban dari Mas Nanda. Gue izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya tadi adalah dalam kondisi krisis di sekolah, apakah pendekatan demokratis masih relevan atau justru kepemimpinan otoriter lebih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas? Nah, menurut kami dalam kondisi krisis di sekolah, kepemimpinan otoriter di sini memang sering dibutuhkan pada tahap awal. Itu digunakan untuk menjaga stabilitas, mengambil keputusan cepat, dan mencegah eskalasi masalah. Namun pendekatan demokratis di sini tetap sangat relevan, terutama setelah situasi mulai terkendali. Jadi pendekatan yang paling efektif ini bukan memilih salah satu, tetapi menggabungkan dari keduanya secara situasional. Kepemimpinan otoriter untuk kontrol cepat dan demokratis untuk pemulihan kepercayaan dan keberlanjutan. Nah, dengan demikian pemimpin sekolah yang efektif adalah yang fleksibel, bukan yang kaku pada satu gaya kepemimpinan. Seperti itu. Gimana dari kelompok 5, apakah menjawab? Sudah, terima kasih Mas Nanda. Sama-sama. Oke, yang selanjutnya yaitu mungkin bisa disampaikan jawaban dari Mbak Dihan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 8 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, kepemimpinan tidak bisa dikatakan sepenuhnya dapat dipelajari seperti yang dijelaskan dalam pendekatan perilaku, tetapi tidak juga sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan. Pendekatan perilaku memang menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin melalui proses belajar, pelatihan, dan pengalaman. Keterampilan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan motivasi dapat dilatih dan dikembangkan, sehingga pada dasarnya setiap orang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin. Namun,
perlu dipahami bahwa ada faktor bawaan yang ikut mempengaruhi seperti kepribadian, kepercayaan diri, dan kecerdasan emosional. Faktor tersebut tidak sepenuhnya bisa dibentuk melalui pelatihan sehingga membuat setiap individu memiliki kemampuan awal yang berbeda dalam memimpin. Jadi, kepemimpinan adalah hasil kombinasi antara faktor bawaan dan faktor yang dipelajari. Artinya, setiap orang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang efektif, tetapi tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh bagaimana ia mengembangkan potensi yang sudah ada dalam dirinya. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mbak Dihan. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu mungkin bisa disampaikan jawaban dari Mbak Syifa. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Syifa Aida dengan NIM akhir 16 menjawab pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 2 yaitu jika dilihat dari pengalaman atau pengamatan teman-teman, apakah kepala sekolah itu lebih cenderung fokus ke tugas atau hubungan dan juga bagaimana dampaknya ke guru. Yang dari pengamatan kami saat observasi sebelumnya itu kebanyakan kepala sekolah itu lebih cenderung ke tugas. Jadi mereka eh, lebih menekankan kepada administrasinya itu bagaimana, terus juga apakah target kurikulumnya itu tercapai atau enggak, dan juga kedisiplinan dari kepala sekolah yang diterapkan ke guru ataupun ke siswa itu juga sangat tinggi. Terus juga gimana, apakah dari tiap hasil belajar itu pencapaiannya tinggi atau bagaimana gitu. Jadi itu task oriented yang dilakukan oleh kepala sekolah itu berdampak pada bagaimana guru itu bekerja. Ada dampak positif dan juga dampak negatifnya yang pasti. Yang pertama, dampak positifnya itu guru menjadi lebih terarah dan juga jelas dalam bekerja. Karena target-targetnya itu juga sudah jelas dan juga konkret, jadi mereka lebih mudah untuk bekerja gitu. Terus juga mereka lebih disiplin karena dari kepala sekolah itu juga memberikan contoh bagaimana mungkin seperti ketika harus mematikan lampu, ketika selesai kelas dan lain sebagainya itu membuat guru jadi mencontoh itu untuk lebih disiplin. Terus juga ada dampak negatifnya, misalnya nih seiring waktu guru itu bisa merasa tertekan, terus juga bisa merasa kurang didengar ataupun kurang dihargai secara emosional atau hubungannya. Terus juga motivasi kerja bisa menurun kalau hubungan interpersonal dari kepala sekolah dan juga guru itu kurang diperhatikan. Terus juga ada kreativitas guru bisa terhambat jika karena terlalu fokus pada aturan dan juga target yang ditetapkan oleh kepala sekolah gitu. Misalnya waktu itu ada contoh beberapa anggota kami pas observasi di salah satu SMK di Kota Jogja itu kami ingin mengambil informan dari kepala sekolahnya. Nah, beliau itu sangat bisa dibilang otoriter sekali ya dan juga task oriented. Kita tidak bisa wawancara dengan beliau karena sudah ada wakil kepala sekolah yang ditugaskan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kami ingin wawancara mengenai kurikulum, ya silakan ke wakil kurikulum, jangan ke kepala sekolah gitu. Itu menurut kami terjadi juga di beberapa sekolah saat kami observasi seperti itu. Jadi intinya di menurut kami berdasarkan pengamatan kami itu kepala sekolah di sini itu lebih cenderung fokus ke tugas daripada hubungannya. Terima kasih. Terima kasih, Siva. Nah, soalnya mungkin boleh sampaikan jawaban dari Mbak Safa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Safa dengan NIM akhir 12, mewakili kelompok 6 izin menjawab pertanyaan kelompok 5, yaitu apakah pemimpin yang terlalu fokus pada hubungan berisiko menurunkan kinerja organisasi jika dibandingkan dengan pemimpin yang lebih tegas pada tugas? Jadi, kalau pemimpin itu lebih fokus ke hubungan, memang berisiko untuk menurunkan kinerja organisasi jika fokus tugasnya itu berkurang. Biasanya pemimpin yang mengutamakan hubungan itu kayak pengen situasi atau budaya kerjanya itu harmonis, jadi cenderung menghindari konflik atau kurang tegas dalam mengambil keputusan, dan bisa jadi dalam hal pengawasan dan evaluasi itu lemah atau tidak konsisten. Jadi ini berdampak pada produktivitas organisasinya itu menurun.
Kayak misalnya targetnya jadi nggak tercapai atau anggotanya itu menjadi kurang disiplin gitu. Tapi di sisi lain pemimpin yang lebih dekat pada tugas itu tuh juga punya risiko kayak menurunkan motivasi kerja atau nanti hubungan antar anggota karyawan itu kurang baik gitu. Atau bahkan karyawan-karyawannya itu merasa tertekan. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan kelompok 5 tadi, bahwa kepemimpinan pendidikan yang paling efektif itu memang menyeimbangkan keduanya, yaitu tidak hanya fokus pada tugas atau hubungan. Jadi pemimpin bisa membangun hubungan yang baik, sekaligus juga memberikan ketegasan pada tugas agar tujuan organisasinya itu dapat tercapai. Itu, terima kasih. Terima kasih, Safa. Oke, yang selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Nurul untuk menjawab. Perkenalkan, saya Nurul Asfi Aini, perwakilan dari kelompok 7, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu sejauh mana konsep kepemimpinan partisipatif dalam sistem Likert benar-benar bisa diterapkan di lingkungan pendidikan yang masih kental dengan budaya senioritas. Jadi, menurut kelompok kami, konsep kepemimpinan partisipatif dalam sistem Likert pada dasarnya sangat ideal untuk meningkatkan keterlibatan, rasa memiliki, dan kualitas keputusan dalam organisasi pendidikan. Namun, penerapannya di lingkungan yang masih kental dengan budaya senioritas memang tidak bisa dilakukan secara langsung dan penuh. Jadi budaya senioritas itu lebih cenderung menempatkan keputusan pada pihak yang lebih tua atau lebih lama menjabat, sehingga partisipasi dari guru muda atau staf sering terbatas. Ini bisa bertentangan dengan prinsip utama sistem Likert yang mendorong komunikasi dua arah dan pengambilan keputusan bersama. Meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa diterapkan sama sekali. Penerapannya bisa dilakukan secara bertahap dan adaptif, misalnya dimulai dari hal kecil seperti forum diskusi atau rapat yang memberi ruang untuk semua anggota untuk bisa menyampaikan pendapat. Kemudian pemimpin tetap bisa menghormati guru-guru yang senioritas, tetapi mulai membuka ruang dialog, bukan hanya instruksi satu arah. Kemudian membangun budaya saling percaya agar anggota yang lebih junior merasa aman untuk berpartisipasi. Jadi kesimpulannya konsep ini tetap relevan dan bisa diterapkan, tetapi perlu penyesuaian dengan budaya yang ada. Kurang lebih seperti itu dari kelompok 7. Terima kasih, Nurul. Ya, sama-sama. Oke, dikarenakan sesi tanya jawab udah selesai, mungkin aku mau nyukupin dari paparan presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok 5, mohon maaf apabila selama presentasi terjadi banyak kesalahan. Kemudian juga mau terima kasih pada teman-teman yang udah senantiasa selalu aktif di presentasi kali ini. Mungkin kurang lebihnya dalam presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini aku kembalikan ke Fitri ya. Saya 1, masih on cam semua Ibu. Ada Nurul, ada saya, ada Safa, ada Syifaida, ada Dihan, ada Nurani, ada Nanda, ada Laili, ada Ferisa, ada Devina Anggraini, ada Nahda, ada Giska, ada Sevia, ada Azizah, ada Fitriana Luvita, ada Teresia Alvita, ada Nujumul, ada Tamara, ada Yalisa, ada Elsa, ada Faradina, ada Hidayah, ada Bian, ada Kurnia, dan ada Talita. Untuk slide yang kedua, ada Talita, ada Dela, ada Ahmad Yasin, ada Rafif, ada Aida, ada Hanifah, ada Atnafika, ada Astika Suci, ada Aliana, ada Yulfi, ada Anissa, ada Dini, ada Nabila, ada Mbun, ada Melani, ada Devi, ada Amelia Dewi, ada Najwa Salsabila, ada Farisa, ada Amanda, ada Zanwar, ada Aura Marlin, ada Syafa, ada Danila, dan Raya Azara Putri. Kendala kamera mati, Ibu. Terima kasih.